Assalamualaikum Sobat Budi Agung. Perkenalkan, saya Dr. Akbar Mafaza, spesialis ortopedi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komplikasi-komplikasi pada patah tulang. Apa itu patah tulang? Patah tulang adalah terputusnya kondisi struktur tulang atau diskontinuitas pada tulang. Patah tulang ini biasanya sering disepelekan di masyarakat, padahal penanganan patah tulang yang tidak baik akan dapat menimbulkan beberapa komplikasi. Untuk komplikasi kita bisa bagi menjadi komplikasi yang dini maupun komplikasi yang lanjut. Komplikasi dini misalnya pertama adalah nyeri, bahwa ketika tulang itu bengkok atau patah maka pasien pasti akan merasakan nyeri yang sangat hebat. Kedua, pada kondisi patah tulang yang akut bisa terjadi juga cedera saraf, di mana saraf yang cedera akan mengakibatkan misalnya gangguan sensorik maupun gangguan motorik. Untuk berikutnya, kondisi patah tulang bisa mengakibatkan cedera pembuluh darah, di mana cedera pembuluh darah ini apabila tidak ditangani juga akan berujung kecacatan, bahkan harus diamputasi. Dan komplikasi akut yang cukup berbahaya adalah terjadi compartment syndrome. Apa itu compartment syndrome? Yaitu adanya pembengkakan yang sangat hebat pada patah tulang, dapat mengakibatkan terhentinya atau terganggunya aliran darah yang menuju ke ekstremitas, sehingga ekstremitas bisa menjadi mati dan berujung pada amputasi. Berikut adalah komplikasi yang akut. Berikutnya, komplikasi lanjutan tentang patah tulang. Ada banyak juga. Mungkin salah satunya yang sering adalah infeksi atau osteomyelitis. Biasanya terjadi pada patah tulang terbuka yang tidak ditangani dengan baik, dan infeksi pada tulang ini sangat sulit untuk diobati, sehingga apabila ada patah tulang terbuka memang seharusnya segera dilakukan pemberian antibiotik, irigasi, debridement, dan tindakan operasi. Selain infeksi, yaitu ada kontraktur. Kontraktur itu apa? Yaitu adalah kekakuan pada sendi, di mana biasanya terjadi pada patah tulang di sekitar sendi. Pasien tidak bisa menekuk siku dengan maksimal, pun juga mungkin tidak bisa mengekstensikan siku dengan maksimal. Itu kita sebut sebagai kontraktur. Berikutnya, komplikasi lanjutan kita sebut sebagai malunion. Apa itu malunion? Jadi tulang yang tidak difiksasi dengan baik maka dia akan bergerak atau bergeser, dan meskipun bergeser tulang kadang masih bisa menyambung. Nah, kondisi menyambungnya tulang yang tidak benar atau bengkok, ya, ini kita sebut sebagai malunion. Tentunya nanti akan berpengaruh terhadap anatomi dan fungsi daripada ekstremitas. Berikutnya, yang terakhir adalah non-union. Apa itu non-union? Jadi tulang yang tidak difiksasi, misalnya tidak difiksasi menggunakan pen, maka kemungkinan tulang ini untuk menyambung adalah sangat kecil, sehingga kita bisa melihat adanya celah pada tulang yang tidak menyatu sampai bertahun-tahun. Ini kita sebut sebagai non-union atau tidak nyambung. Nah, berikut sebagian komplikasi yang bisa terjadi dari patah tulang. Oleh sebab itu, apabila kita menemukan kasus patah tulang, harus mendapatkan penanganan yang optimal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.